Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة مسجد Al-Wadud yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini, Masya Allah. Allah himpun kita, Allah kumpulkan kita dalam suasana yang indah, dalam rumahnya Allah yang mulia. Allah satukan hati kita menjalankan sunnah Nabi yang mulia, yang barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah, barangkali berdirinya kita yang tadi kita rasakan belum selama berdirinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi yakinlah bahwa hari ini kita sedang menunaikan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga lelahnya kita, yang semoga letihnya kita, yang tidak ada nilainya ketika Allah pandangkan kita surganya yang mulia. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di mana ketika beliau pernah ditanya, "Ya Imam, kapankah istirahatnya seorang mukmin?" La rahatu lil mu'min, kata Imam Ahmad. Tidak ada waktu istirahat bagi seorang mukmin illa fil jannah, kecuali ketika tapak kakinya melangkahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin, salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah, tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang istiqamah meniti jalan beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, jamaah masjid yang kita cintai ini seluruhnya dibersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat khauf, salat khusuf, salat yang sedang kita kerjakan, salat gerhana yang barangkali kalau ditanya dari hati nurani kita, boleh jadi kalau sejatinya kita ditanya, kita tentu lebih memilih untuk tidur di rumah-rumah kita.
Tentu kita lebih ingin berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Tetapi beruntungnya kita, ma'asyiral muslimin, Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah ringankan diri kita berjamaah, bersama, menunaikan sunnah Nabi kita yang mulia. Padahal kita belum pernah memandang wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita belum pernah memimpikan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi SAW duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, "Ana mustaqun bi ikhwani." Saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Kata para sahabat yang mulia, "Alasna ikhwanik ya Rasulullah." Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata para sahabat yang mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ma'asyiral muslimin, "La, bal antum ashabi." Kalian bukan hanya sekedar saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku yang mulia, yang Allah tunjuk hati kalian, yang Allah tunjuk kalian menjadi hamba-hamba Allah terpilih, membersamai dakwahku yang mulia, sehingga fa insyaallah sambutan iman kalian akan membersamai kemuliaan bersamaku di jannahnya yang mulia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwani," saudara-saudaraku, "humul ladzina lam yarawni." Mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, mereka yang tidak pernah memandang wajahku, mereka yang barangkali tidak pernah memimpikan diriku, tetapi mereka mau menghidupkan sunnahku, mau mereka menghidupkan sunnahku, maka merekalah orang-orang yang dilindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga letihnya kita, berdirinya kita mengikuti ittiba ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hujjah kita, alasan kita untuk bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat kami ingin sampaikan satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah peristiwa gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah, "Inna syamsa wal qamara ayatani," kata Rasulullah, sesungguhnya matahari, sesungguhnya bulan, kata Rasulullah, ayatani adalah dua tanda, kata Rasulullah, min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah pertama Nabi ingin tunjukkan kepada kita bahwa peristiwa gerhana, entah bulan, entah matahari, satu hal yang harus kita simpulkan, bahwa hari ini bukan hanya sekedar fenomena. Hari ini bukan hanya untuk kita hura-hura, bukan hanya kita rayakan terjadinya gerhana itu, tetapi kita akui bahwa gerhana ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh para ulama ingin menunjukkan kepada kita ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kedua, kata para ulama, Allah ingin menakut-nakuti kita akan kebesarannya agar supaya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bedanya takut yang dihadirkan oleh Allah dengan takutnya kita di permukaan bumi. Kalau takutnya kita di permukaan bumi, ada orang yang mengancam kita, ada orang yang akan membunuh kita, tentu kita akan lari menjauh darinya. Tetapi Masya Allah, cara Allah mencintai hambanya, cara Allah ingin ketuk hati seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ingin rasa takut pada hambanya kembali Allah hadirkan, sehingga ketika rasa takut hamba-hamba yang mulia Allah tancapkan kembali dalam hatinya, sehingga hamba tersebut bukan justru jauh kepada Allah, tetapi ketika kita semakin takut kepada Allah, justru kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam firman-Nya yang mulia di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan."
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami, kata Allah, tidak memberikan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali Allah ingin tancapkan rasa takut hambanya kepada Allah kembali, sehingga hamba tersebut ketika takut kembali kepada Allah, mereka kembali ke masjidnya Allah yang mulia. Mereka kembali menghidupkan rumah-rumahnya Allah. Yang barangkali ma'asyiral muslimin, kita di hari-hari lain, wajah kita, anak kita belum berkumpul di masjidnya Allah yang mulia, tetapi berkat peristiwa ini barangkali Allah himpunkan kita di tempat yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang disimbolkan oleh para ulama, terjadinya gerhana bulan maupun matahari. Kata para ulama, konsep yang ketiga, kata para ulama, amalan mesti akan segera untuk kita lakukan. Sebagaimana banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian terhadap suatu amalan yang kalian ingin kerjakan. Kita akan terbesit melakukan salat, segera lakukan salat. Kita ingin bertaubat kepada Allah, jangan tunda taubat itu lusa. Kita pengen segera berinfak, jangan tunda infak kita di hari besok, karena tidak pernah tahu maut adalah di tangan Allah. Fa'idha ja'a ajaluhum, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah telah tetapkan waktu ajal oleh setiap kita, boleh jadi yang hari ini sehat, besoknya sudah Allah panggil menghadap kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh imam kita di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita bahwa soal taubat tidak boleh ditunda, soal amal soleh tidak boleh ditunda. Sekelam apapun masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, seorang mukmin Allah berikan motivasinya oleh lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang mulia. Kalau kita sering dengar hadis innamal a'malu bin niat, tetapi kita lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Maka ma'asyiral muslimin, kalaulah ada orang mantan preman, kalau ada orang yang buruk di masa lalunya, selagi masih hidup, Allah sentuh hatinya, ia bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni ia. Pasti Allah akan bukakan pintu taubatnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, dalam peristiwa fenomena gerhana bulan yang ingin Allah tampakkan kepada kita, marilah kita sama-sama kembali mengenali bahwa ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Maka tugas kita selagi seorang muslim, selagi kita seorang yang beriman kepada Allah, bukan hanya kita menjadikan euforia, suatu hal yang hanya kita foto-foto, kita bangga-banggakan fenomenanya, tetapi kita ambil ibrah di balik itu, agar supaya ketika kekuasaan Allah datang, Allah iringi sentuhan hatinya kepada kita semuanya untuk segera kembali kepada Allah, hingga puncaknya mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu terlambat untuk kita kembali kepada Allah. Selagi Allah masih tanamkan keimanannya kepada kita, selagi Allah masih memberikan kesempatan umur
kepada kita, maka selayaknya kita syukuri umur yang telah Allah berikan untuk kita sambut hidayah Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sempurnakan khutbah yang kedua sebagaimana yang disunahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa gerhana bulan maupun gerhana matahari, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma la tada' lana. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan tinggalkan kepada kami yang barangkali kami ya Allah datang ke tempatmu yang mulia ini ya Allah, membawa sebongkah dosa kepadamu ya Allah, tapi kami ya Allah mengakui kami tidak mampu ketika kembali kepadamu ya Allah, kecuali ya Allah jangan kau wafatkan kami. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Kecuali dari tempat ini ya Allah, engkau ampuni setiap dosa-dosa kami, engkau ampuni setiap dosa-dosa kami ketika kami langkahkan kaki kami keluar dari tempatmu yang mulia, kecuali engkau ampuni setiap dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Dan barangkali ya Allah ada di antara kami ya Allah yang sedang engkau uji dengan kesempitan, luaskan pintu solusi dari arah-arah yang tidak disangka-sangka ya Allah ya Rabbal Alamin. Wala dainan illa qadaitah. Barangkali ya Allah ada di antara kami yang sedang engkau uji dengan hutang, mudahkan pembayarannya ya Allah dengan caramu yang mulia. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.